balik lagi kita. Tadi mungkin kita break dulu saya. Nanti kita mungkin ngopi-ngopi Ngopi sedikit lah, santai dulu jadi kita. santai dulu. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar ya cerita Cak Musa dari beliau kecil, dari TK, SDN, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Ulum, dan sampai jadi mahasiswa sejarah peradaban Islam ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah berproses ke yang keempat tahun di Hikmah. Jadi teman-teman yang menonton, baik keluarga besar Hikmah maupun maba ya, mahasiswa baru yang ingin masuk ke Hikmah, jadi jangan pernah bosan untuk berproses di Al-Quran. Karena sedetik kita berproses di Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan pahala ya. Karena kita terus berada di naungan Al-Quran. Baik nih Cak, melihat dinamika keadaan dunia saat ini, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial. Terkhusus di Hikmah kan, di Hikmah juga punya media sosial, baik dalam segi dakwah, segi seni Islami, dan segi-segi yang lainnya. Nah ini bagaimana pandangan Cak Musal melihat adanya media sosial, khususnya bagi kader, pengurus dan anggota Hikmah. Oke. Adanya media sosial tentu menjadi sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dari media sosial ini kita bisa memanfaatkan sebagai ladang cari pahala, ladang cari nafkah, ladang cari koneksi atau cari relasi atau ladang sebagai pengetahuan. Nah, wabil khusus untuk kader-kader Hikmah, kita juga sangat diuntungkan dengan adanya media sosial. Karena di masa pandemi ini, ya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala skenario ini sangat luar biasa. Dibumingkan dulu nih media sosial, setelah itu pandemi, ya kan? Orang yang nggak pernah tatap muka sekarang bisa tatap muka. Orang yang dulu misalkan ibu-ibu di rumah kangen sama anaknya yang merantau sekarang bisa video callan. Dengan ya mudahnya. Dengan mudah. Orang yang nggak bisa masak sekarang searching bisa masak. Lihat di YouTube bumbu rendang. Iya, bumbu rendang langsung masak. Gas kan gitu. Mau masak apa lagi kita? Bisa kan gitu. Tinggal nonton. Orang nggak bisa apa misalkan dia kudet atau kurang update atau dia cuma pengen tahu nih caranya misalkan bikin seblak ya benar. Masak searching bikin seblak selesai. Jadi adanya media sosial ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena memang ini adalah dunia di samping dunia. Maksudnya? Dunia maya. Iya benar. Di samping dunia nyata. Jadi seperti copy paste dunia nyata. Iya. Cuman ada cumannya. Banyak kejujuran di situ, juga ada banyak ketidakjujuran di situ atau kebohongan di situ. Kalau di kenyataan ini, ya kita kalau mau bohong kan bahasanya orang itu kalau melihat orang bohong kan harus lihat orangnya dulu. Iya. Bahkan bisa membaca kita dari gerak-geriknya, dari matanya. Iya. Dari bahasa tubuh dia. Tapi kalau di media sosial gitu. Dari tulisannya, dari apa yang dia posting sangat sulit. Kadang sangat sulit, kadang sangat mudah. Tapi kadang juga kita bisa dibolak-balikan hati kita. Karena melihat media sosial. Ada propaganda di situ. Dan ada kepentingan pihak-pihak yang memang membuahkan keuntungan di situ lah. Itu. Dan media sosial ini untuk teman-teman Hikmah yang mana tadi memang sangat bermanfaat, tentu sangat dibutuhkan. Ya kan? Karena apa? Karena satu, teman-teman Hikmah ini karena memang berfokus pada pengajaran Al-Quran dan seni Islami, pengajaran ke Al-Quran dan seni Islami dan keorganisasian. Itu sangat apa bahasanya sangat luar biasa dampaknya. Tapi juga sangat-sangat luar biasa PR-nya. Seperti itu. PR-nya apa? PR-nya adalah karakter. Itu Bang. PR-nya karakter. Kalau dampaknya sangat luar biasa tadi misalkan
Teman-teman perkusi, kalau di Hikmah ini kan ada perkusi ya Bang. Iya benar. Di Hikmah ini ada perkusi, ada vokal, dan ada pelatihan yang lain. Kalau vokal masih bisa misalkan pakai VN, pakai Online, online, Zoom ya, Zoom, Google segala Meet. macam. Tapi kalau perkusi kan kita emang harus memikirkan segala sesuatu yang bagaimana sih menemukan inovasi baru, pengajaran baru mengenai perkusi ini lewat apa? Lewat media sosial, ya kan? Paling banter kan biasanya kita lihat tutorial, Iya benar. ya Yang kan? cara yang sangat mudah itu ya. Sangat sangat mudah ada tutorial. Cuman orang tutorial itu kan bahasanya sekejap nih Bang, Benar. sekejap aja. Melihat video meskipun diulang-ulang ya videonya seperti itu saja ya. Itu aja, sekejap aja, kan gitu. Tapi kalau kalau secara langsung kan bahasanya, kamu tadi ini apa? Bahasanya seseorang yang melatih dia harus apa? Bahasa menyalurkan sugesti dia untuk gimana caranya dia harus bisa. Gitu. Bagaimana caranya? Tapi bukan berarti dia ini tugasnya untuk komentarkan, bukan. Tapi gimana caranya dia menyampaikan sugesti dia, bagaimana dia juga bisa belajar dan bisa memahami dan menangkap materinya seperti itu. Nah, tadi kita bilang bahwasanya PR-nya sangat besar di karakter. Kita melihat hikmah ini 3 unsur bahwasannya kealquranan, kedivisian, dan keorganisasian. Seperti itu. Nah, kalau kealquranan PR-nya adalah lu bayangin bahwasanya kalau kita latihan tahsin nih, Bang. Ya. Latihan tahsin. Misalkan kita nyontohin tak jim. Itu kalau langsung kan bisa dilihat nih. Oh, itu ini begini. Oh ya, cara bibirnya gini. Cara ini begini, itu gini. Tapi kalau online Bang, kalau jaringannya jelek gimana? Burik. Gambarnya jelek atau ini segala macam itu kan PR-nya di situ. Iya, benar, itu. Terus apa karakter dia membaca ini kan bahasanya tidak terkontrol secara langsung. Dia tidak ditempa dengan interaksi secara langsung. Interaksi secara langsung. Karena sebenarnya interaksi secara langsung itu adalah menukar energi atau menyalurkan energi positif pada sesuatu yang membutuhkan. Seperti itu. Misalkan saya ngajarin Bang Reza, atau Bang Reza ngajarin saya. Bang Reza kalau ngajarin saya itu harus kita misalnya menyampaikan nih, Cak, ini coba baca surat ini. Saya baca, terus nanti kamu Bang Reza koreksi, coba diulang lagi. Gitu. Iya kalau langsung ini kan bisa langsung, bisa benar. Ini. Tapi kalau online kan gitu. Kalau online kan bahasanya satu, temennya banyak. Dua, kalau jaringannya jelek, tiba-tiba dia keluar dari Zoom. Ini gimana saat itu mempengaruhi mood seorang. Ya karena udah benar-benar mau nyampaikan tapi malah sinyalnya hilang atau apa, udah moodnya udah hilang. Gimana? Iya. Itu kan setiap hari kita itu butuh mood gitu, butuh mood yang bagus atau mood yang sesuai dengan kemauan kita untuk mengerjakan sesuatu. Kalau moodnya pelatih udah gak pas, gimana ilmunya mau tersampaikan dengan baik? Ilmunya tersampaikan dengan baik. Itu mempengaruhi karakter anak-anak, karakter yang dilatih. Benar. Itu dari segi tilawah atau segi kealquranan. Benar. Ya. Kalau segi seni Islami, misalkan hadroh, selawat, qasidah, marawis. Gimana sih kalau kita ngepok begini satu, terus satunya online, sinyalnya kurang, bunyinya telat, kan gitu. Itu kan PR-nya. PR-nya kan gimana caranya dia, sama-sama yang kita ajar, benar, kita latih, mempunyai harmonisasi antara sesamanya. Jadi ada chemistry. Ya kan? Tapi membangun chemistry itu susah kalau nggak ketemu, Bang. Benar. Enggak. Kita aja nih misalkan yang ketemu saja susah ngebangun, apalagi yang online. Tapi dengan adanya media sosial juga menjawab
menjawab pertanyaan itu. Contoh dalam hal edit mengedit, Oh iya. ya kan? Semuanya bisa difilter. Suaranya telat, dipasin. Iya. Musiknya telat, dipasin. Suaranya serak, dihalusin, Halusin. ya kan? Di temponya cepet kan. Jadi dunia maya ini kalau sedikit digambarkan dari penjelasan ente Trica, ya apa ya, semi penipuan lah ya, Semi penipuan. Gitu. Tapi tujuannya kebaikan. Tujuannya kebaikan. Ya dunia ini kan bahasanya tempatnya daya upaya yang menipu kan bahasanya. Dunia ini penuh tipuan kan. Iya, benar. Dengar saya. Ya seakan-akan orang itu diiming-iming dengan harta padahal hakikatnya bukan. Seakan-akan orang itu diiming-iming dengan kecantikan, ketampanan padahal sebenarnya bukan itu. Kan gitu. Tipuan saja. Gitu. Tapi apakah ada terobosan dari hikmah? Misalkan ya, kan kita sudah mempunyai anggota baru ya. Penerimaan bulan Februari, pendidikan sampai bulan Juli, dan insya Allah nanti ada oprek lagi di bulan September sampai November kalau tidak salah. Apakah ada treatment gitu bagi teman-teman anggota pengurus yang dekat atau yang tidak dekat tapi yang bisa gitu, bisa berkumpul, bisa ke hikmah untuk latihan bareng, untuk belajar bareng? Karena kalau melihat penjelasan Cak tadi itu sangat sangat sulit gitu untuk menyatukan chemistry, menyatukan irama. Kalau misalkan hadro kan ya susah gitu kalau nggak duduk bareng. Ya. Dan kalau lama kelamaan semuanya serba online, itu saya yakini bahwasanya divisi-divisi yang harus ketemu langsung seperti perkusi tadi itu akan sirna nanti, kalah dengan divisi-divisi vokal di hikmah seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ini juga PR bersama. Ya, ini benar. PR bersama bahwasanya kita harus menginisiasi bagaimana caranya tatap muka itu tetap ada dan juga online itu juga tetap ada. Bahwasanya konsep sekarang itu kan adanya online offline. Kan seperti itu. Cuman di sini seakan terasa tidak adil. Kalau Bang Reza amati nih, misalkan saya ngelatih hadroh. Ya, benar. Ada yang datang offline. Ada. Saya fokusnya kemana? Yang offline. Offline. Yang online? Enggak. Enggak terlalu fokus malah kan? mendengarkan aja gitu. Enggak terlalu fokus kan? Benar, nah fokus. Itu kan bahasanya ketidakadilan. Kan gitu. Ada keegoan. Misalkan pelatih bilang salah siapa nggak bisa datang. Tapi mau kayak mana lagi? Keadaan seperti ini. Keadaannya seperti ini. Gitu. Nah, PR hikmah adalah gimana caranya menumbuhkan inovasi baru, treatment baru, agar divisi-divisi yang notabene adalah perkusi ini bisa tetap nadinya itu tetap berdenyut meskipun pada titik terendah sekalipun. Seperti itu. Memang harus berkembang. Kita harus tadi searching. Gimana caranya sih ini? Ini. Jadi mau ngambil ilmu dari sudut pandang manapun termasuk di media sosial. Iya, benar. Bahkan kalau kita lihat YouTube juga misalkan ada satu orang dia main hadroh, dia main master 1, master 2, golong 1, golong 2, main bass, dia vokal utama, vokal 2, vokal 3, para bass, dia juga semua. Bisa seperti itu bisa jadi satu, jadi karya. Boleh itu jadi usulan PRD untuk buat konten seperti itu. Ya itu mah, itu. Tapi itu mungkin sangat sulit. Sangat sulit kalau di hikmah, kalau saya rasa begitu, karena satu nggak semua orang bisa alat itu. Iya. Nggak bisa satu orang bisa semua alat. Ya? Iya. Terus dua, kadang dia bisa alat tapi dia nggak bisa vokal. Iya benar. Ataupun sebaliknya. Mungkin yang video yang tak tonton tuh orang multi talent bisa ya, semua. Multi talent dia bisa semua alat 1 sampai 5. Kalau 1 sampai 5 misalkan. Itu luar biasa. Dan itu dibantu dengan media sosial. Seperti itu. Nah, kekhawatiran kita untuk teman-teman perkusi ini ya kita maksimalkan, ya mau nggak mau tadi perhatian terhadap online itu sedikit kurang. Jadi harus diberikan perhatian lebih. Ya, sedikit kurang, tapi di sisi lain kita juga bahasanya
fasilitasi lah ya, fasilitasi materi, fasilitasi pengajaran, fasilitasi segala sesuatu yang memang itu haknya teman-teman anggota. Tapi kalau yang perkusi itu apakah dari Hikmah mengirimkan langsung alatnya atau mereka mencari sendiri alatnya atau memakai alat seadanya? Dari teman-teman pengurus yang perkusi itu biasanya ada yang inisiatif menganjurkan anak-anaknya yang jauh di sana untuk membeli alatnya, atau menganjurkan anak-anaknya memakai alat seadanya. Yang penting ketukannya sama, panci, kayak atau ember wajan segala macam, baskom segala macam. Paling ntar kemarin sama maknya kan kalau pecah kemarin pecah gitu ya. Jadi itu ya alhamdulillah kita punya pengurus-pengurus yang luar biasa, yang mempunyai inovasi-inovasi yang sangat membantu untuk pengajaran dari teman-teman anggota ini sendiri. Seperti itu Bang. Lanjut ini Cak, ya. Melihat tadi perkembangan media sosial yang sudah digunakan Hikmah dalam melakukan pelatihan divisi, pelatihan Al-Quran, pelatihan seni Islami, kan tetapi kita tidak sadari bahwasanya setiap individu kita ini terkadang terlena menggunakan media sosial. Menurut Anda, adakah prinsip-prinsip yang harus digunakan khususnya pengurus Hikmah dalam menggunakan media sosial, baik dalam seni Islami, baik dalam seni divisi, perkusi, atau dalam keseharian sehari-hari? Menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi itu sebenarnya media sosial kan sama aja representasi dari diri kita, kan gitu. Kalau orang Jawa bilang ajining roko, ono neng busono. Ya bahasanya kita itu dilihat dari busana kita, sopan apa enggak, kan gitu. Tapi busana ini kan bukan sesuatu yang kita lihat secara nyata gitu. Busana itu kan sesuatu yang melekat atau dipakai sama kita. Kita memakai media sosial. Iya benar. Ya kan? Media sosial. Terus bahasa media sosial ini adalah sampul kita. Iya. Sampul kita ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, teman-teman ini gimana sih caranya menggunakan media sosial tapi harus juga sama dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu nggak mungkin. Cuman ada satu poin yang memang ini menjadi dasar banget kalau menurut saya. Apa itu, Jak? Poinnya adalah gimana caranya kita menggunakan sesuatu itu agar tidak menyinggung hati seseorang. Karena sering kita lihat realitasnya saling sindir menyindir, berantem di media sosial, saling hina, saling memaki. Ya kan bahasanya gini. Sekarang saya nanya ke Bang Reza. Iya. Bang, sopan itu apa sih Bang? Sopan itu bahasa tubuh. Dan bahasa tutur kata. Ya. Tapi sopan secara definisi menurut Abang, sopan itu baik untuk kita dan baik untuk lawan bicara kita. Gitu ya. Nah, kalau saya mendefinisikan sopan itu gimana caranya tadi kita tidak menyinggung hati seseorang. Itu kalau saya mendefinisikan sopan ya. Karena apa? Karena menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Misalkan nih, misalkan ada rapat nih Bang, rapat itu menuhin tempat, ada orang datang, pengen lewat, permisi doang nih Bang, tanpa menggunakan bahasa tubuh. Permisi. Kita sebagai orang yang duduk dengan orang yang berdiri, harusnya orang yang berdiri itu menghormati orang yang duduk, gitu kan? Atau orang yang jalan itu dia menghormati orang yang duduk. Seperti itu. Kalau hati kita terasa sakit, ya kan, rasanya tersinggung, berarti salah dia menggunakan kesopanan itu. Ya. Tapi kalau dia dengan mengucapkan
permisi atau dikasih embel-embel apa, kalau kita oh ya udah, itu berarti kesopanan dia digunakan. Jadi kesopanan itu soal hati lah. Kalau tidak salah tuh ada apa hadis atau pepatah ya yang mengatakan bahwa Rasul diutus itu Makanya maaf. untuk membenarkan akhlak manusia, Kamu yang maaf. Kamu memakan tulang memperbaiki akhlak maksudnya. Nah, kalau kita merujuk waktu itu, saya waktu kecil sering lihat kaset sholawat, kaset DVD. Kalau zaman kita dulu kecil masih kaset. Ya, Kalau DVD. sekarang udah di YouTube dengan setel aja ya. Setel aja. Jadi itu ada puisinya kalau tentang ini. Oh, ada puisinya. Puisinya, intronya kalau tidak salah begini. Muhammad, oh Muhammad, saat mendung jahiliyah menyelimuti kehidupan dunia, saat kerontang akhlak melanda manusia, terpancar nurmu di tengah-tengah padang Sahara. Gitu. Muhammad, oh Muhammad, begitu indah namamu, begitu mudah menyebutmu. Engkau sang kekasih, pemimpin, pelindung, dambaan, pujaan, idaman al-muqtasidah. Kasetnya al-muqtasidah. Oh, Iya. Jadi itu puisi yang sangat melekat bahwasanya Rasul Muhammad SAW ini adalah diutus untuk memperbaiki seperti itu. Jadi termasuk kita juga harus menggunakan akhlak dalam bermedia sosial. Iya, benar. Ya tadi tujuannya gimana sih caranya, meskipun kita tidak memungkiri ya bahwasanya seseorang yang baik pasti ada jeleknya, seseorang yang jelek pasti ada baiknya, kan seperti itu. Nah kita dengan menggunakan media sosial, kalau kita prinsipnya kayak gitu, prinsipnya adalah gimana sih caranya kita biar gak nyakitin hati orang, itu aja, itu sudah luar biasa. Karena apa? Karena itu secara tidak langsung mengontrol diri kita, kan mengontrol diri kita bahwasanya aku kalau melakukan ini kira-kira mana ya? Pertimbangan hati sebelum mengucapkan itu sangat penting. Iya, sangat penting. Karena ketersinggungan itu yang menimbulkan konflik, Bang. Ketersinggungan hati itu menimbulkan konflik. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu misalkan, orang-orang zaman dulu perang, itu akarnya itu ya karena tersinggung, Bang. Bukan karena hal-hal yang lain. Karena hal-hal lain. Kalau diruntutin dari kesini tersinggung. Sekarang harga dirinya diinjak-injak. Iya. Contoh misalkan kalau Bang Reza lihat di YouTube, misalkan ada anggota polisi misalkan. Ya. Anggota polisi. Dengan pangkat dia atau dengan profesi dia. Terus dia bilang tentang anggota TNI yang mana itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa? Memang itu sesuai, cuman yang diucapkan itu kan mengandung sesuatu yang tidak sesuai. Nah itu, ya kan? Contoh kasusnya mungkin yang Mas Pampres ya. Iya, bukan itu. Mungkin lagi. Beda lagi. Misalkan nih, misalkan saya anggota polisi. Iya. Misalkan abang TNI. Ya. Nah, TNI kan dalam terjun masyarakat kan biasanya pakai baju kuning untuk bantu masyarakat, bangun aspal, atau segala macam, itu irigasi segala macam. Terus saya bilang, habis dulu itu tugas, bukan dari jalan. Oh iya. Kan gitu maksudnya. Jadi menyinggung pekerjaan TNI kok sebegitu rendahnya gitu ya. Bukan begitu rendah, tapi ya itu maknanya yang terkandung dalam kata-kata itu. Benar. Kan kalau udah salah mengartikan atau salah kata, hatinya tersinggung itu jadi gitu kan. Artinya nanti ada yang dirugikan, sama-sama rugi. Tapi melihat perkembangan sekarang, konflik kalau saya melihat di media sosial, konflik itu malah dipelihara. Karena khususnya kalau saya melihat perkembangan media sosial sekarang, itu konflik itu dipelihara. Karena orang melihat orang yang berantem, itu menjadi trending, menjadi pundi-pundi keuangan. Padahal ini adalah sebuah berantem yang kebohongan. Awalnya beneran,
Cuman karena mungkin sudah damai, tapi sudah naik terkadang, sudah kadung naik nih Mm-mm. namanya, sudah kadung naik, sudah kadung ratingnya tinggi. Mm-mm. Jadi diperkeruh lagi permasalahan. Nah mungkin tadi sudah dibahas di awal tadi kebohongan itu tidak baik. Mungkin saya ingin mempertanyakan lagi, apakah melakukan hal seperti itu, kebohongan atau keadaan yang disetting jadi kebohongan itu dalam mencari uang, apakah itu diperbolehkan atau menjadi bumerang sendiri bagi individu yang melakukan hal tersebut? Oke, baik. Sebenarnya ini adalah PR dari masing-masing individu, karena masing-masing individu kan berhak menilai dan dia juga berhak menentukan pemikirannya seperti itu. Cuman kalau di sini kita kasih gambaran ya. Sebenarnya misalkan kita nonton teater atau ketoprak misalkan, atau pertunjukan wayang orang, Nah, ya kan? Pertunjukan wayang orang yang mana misalkan menceritakan tentang Malin Kundang, ya, atau menceritakan tentang Bandung Bondowoso, atau menceritakan tentang apalah itu. Ya. Di sisi lain kan kita sudah pernah tahu nih cerita ini, ya, tapi kita tonton nggak? Tonton karena apa? Menghargai atau ada yang berbeda? Satu, hiburan. Hiburan. Dua, kita memang menghargai. Tiga, kita bisa ambil hikmahnya, Pak. Gitu. Nah, pertanyaan adalah orang-orang yang menonton itu bisa mengambil hikmahnya apa enggak? Kan sebenarnya orang-orang yang menonton itu rata-rata dia sudah tahu ini konfliknya tuh dibikin, nanti endingnya bakal begini atau begini. Ya. Seperti kayak wayang orang tadi, oh ini konfliknya nanti bakal begini, Ya. bakal begini. Ya. Tapi kita tetap nonton kan? Nonton. Kan gitu. Dan pertanyaan adalah orang ini bisa ngambil hikmahnya apa? Ambil hikmahnya apa? Kalau ada orang yang tidak bisa mengambil hikmahnya, ya orang kalau nggak bisa ngambil hikmahnya dia bakal rugi, Bang. Jadi percuma nonton hal-hal tersebut. Rugi kuota, rugi waktu, rugi pemikiran. Tapi bagi pelaku yang melakukan kebohongan itu, ya itu mah sebuah keuntungan karena dia paham pasarnya. Dia membuat konten seperti itu, pasarnya itu sudah dilihat dari dia. Oh banyak nih, ya kan? Misalkan dia sudah bahasanya survei secara kecil-kecilan, survei secara tidak langsung. Oh kalau perihal gosip kok banyak ya? Iya. Kan itu rasa pengetahuannya orang-orang Indonesia nih, rasa ingin tahunya ini pengen lebih dan lebih. Gitu kan? Oh berarti pasarnya banyak. Kalau kita bikin konten begini, booming, kita kan gitu. Ya. Ini kan salah satu marketing. Misalkan nih, kalau abang politik, kalau paham kan, kalau saya lihatnya abang pemikirannya sangat politik banget, ya kan? Ya, orang meskipun sebenarnya orang paham politik nih, Bang. Iya. Sebenarnya dia dirugikan, ya kan? Cuman di sisi lain dia juga diuntungkan, kan gitu. Misalkan saya jadi fraksi partai A, ya. Saya jadi fraksi partai A, terus saya digosipkan atau saya berseteru dengan fraksi B. Nah, ya kan? Fraksi B dia mengangkat tokohnya ini dengan sedemikian rupa, fraksi A juga mengangkat saya dengan demikian rupa. Di sisi lain, saya membagikan sesuatu yang bisa menjadikan rakyat untuk mendukung saya. Pun di sisi lain juga fraksi B juga tidak mau kalah. Tapi ada tapinya. Saya bisa jadi kerjasama dengan dia, kan gitu, Bang. Nah, misalkan Bang Reza fraksi B, Bang, kita seolah-olah konflik yuk. Mana, Bang? Kalau ente yang menang, tapi jangan lupa ente kasih jabatan. Kalau ente yang menang, ente tak kasih jabatan. Gimana, Bang? Tapi kita sama-sama sepakat. Tapi kan di permukaan apa? Orang lain kelihatan kita fighting, ya enggak? Gitu. Karena tahu pasarnya siapa. Karena tahu
ini yang dirugikan mana ya Pak? Sama-sama diuntungkan gitu Bang. Jadi maksudnya ya begitu ya, kalau orang yang nggak paham tadi sama saja dengan orang yang menonton konten ini yang dia nggak bisa ngambil hikmahnya Bang. Dia bakal tadi rugi kuota, rugi apa, rugi waktu, rugi pemikiran. Dan orang yang melihat konflik kita nih dari dua fraksi sama aja rugi dia, ya enggak? Rugi apa coba? Rugi untuk mengikuti berita tersebut. Satu, sosial mereka terganggu, terpecah. Apalagi kalau dia punya keluarga dia dukung abang atau dukung saya. Makin fanatiknya dengan suatu tokoh. Terus pas nanti endingnya tahu saya sama abang ada kerjasama di balik ini, Ya besar orang. Tapi kalau mereka bisa ngambil hikmahnya, oh alah gini toh. Ini nanti kalau ini ya udah kita ini aja. Kan gitu. Kalau orang itu bisa ngambil hikmahnya, dia pasti bisa, kalau kita bahas kita ancang-ancang kita bisa persiapan. Oh kalau saya nanti dukung ini atau kita bakal lihat konten itu, kita nanti persiapan. Oh ya udahlah gini, berarti kalau saya ada konflik berarti nggak usah begini. Kalau begini saya bakal melebarkan konflik ini. Tapi kalau saya hadapi dengan ini, saya juga bakal begini. Gitu. Jadi memang sebenarnya sudah diplot-plotkan. Tapi kalau dunia ini berjalan seperti itu ya saya, seperti media sosial sudah disetting sedemikian rupa dengan kebohongan di dalamnya, baik juga seperti contoh tadi, semoga pemerintahan ketiga ya disetting sedemikian rupa juga, jadi nilai kejujuran yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita itu bagaimana? Apakah ada itu menurut kamu salah satu konkret khususnya kadar hikmah untuk tetap menunaikan nilai-nilai kejujuran itu baik dalam bermedia sosial maupun kehidupan nyata? Oke. Dalam bermedia sosial kalau menurut saya, kalau perihal jujur itu ada sesuatu yang harus diutarakan, ada sesuatu yang harus dibuktikan, tapi ada kalanya kita harus diam gitu. Misalkan ini kita kasih contoh lagi, saya sama Bang Reza lagi. Misalkan saya sama Bang Reza ada konflik, orang pengen tahu nih. Ya, bahkan karena gosip-gosip banyak ada apa sih orang pengen tahu. Saya harus jujur apa enggak nih kira-kira. Postingan saya apa nih? Kalau postingan saya menjelekkan Bang Reza, otomatis itu memihak ke saya sendiri. Tapi kalau postingan saya lain, kan orang juga bertanya lain. Kalau biasa aja gitu ya. Biasa aja. Kok nggak ada konflik? Kok nggak ada konflik nih? Kira-kira. Beritanya ada konflik. Sejujurnya gimana sih? Sejujurnya ini sebenarnya gimana? Ya, itu adalah sesuatu yang apa bahasnya? Kita itu harus jujur pada sesuatu yang memang kita perlukan untuk pengakuan kita. Gitu. Saya masalahnya sama abang, bukan masalah sama orang lain. Jadi cukup saya dan saya harus jujurnya sama abang, bukan sama yang lain. Kan gitu. Jadi masalah itu tidak melebar. Kan gitu. Takutnya ada beberapa pandangan malah yang memperkeruh suasana permasalahan tersebut. Terus gimana sih cara menggunakan media sosial dengan jujur? Sebenarnya media sosial itu kan tadi di awal kita bilang banyak kebohongan. Banyak inilah. Ya kalau kita lihat foto-foto, misalkan cewek ini, misalkan foto dia banyak ya kan, cuman diambil yang paling bagus. Sebenarnya yang jelek juga banyak. Jelek juga banyak, itu adalah kebohongan. Sebenarnya ada di balik itu ada yang jelek. Gitu kan? Diedit lah, mukanya putih lah, minyak ini. Ya kan? Kalau di ranah situ, itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena tidak merugikan. Nggak jadi masalah. Cuman kan yang kita khawatirkan itu kalau kita memposting sesuatu, misalkan makanan, kita posting makanan
di sisi lain kita nggak tahu di luar sana itu ada yang bisa makan apa enggak, yang lihat snap kita. Ya, itu kan nyinggung hatinya. Itu banyak ada nasihat bahasanya, misalkan saya sukses, Anda belum sukses, saya nggak boleh cerita tentang kesuksesan saya dengan Anda. Sebenarnya awalnya begitu, karena bakal menyinggung hati Anda. Jangan bicara kesuksesan di hadapan orang yang nggak suka, kan begitu sebenarnya. Cuman kan ada dua pandangan. Bisa jadi saya bercerita kesuksesan saya, tapi abang termotivasi, bisa jadi tersinggung, kan gitu. Jadi harus pada porsinya. Dan kita juga harus melihat lawan bicara kita siapa yang memahaminya, itulah yang terpenting sebenarnya. Jadi seakan-akan kita apa ya, kalau dalam kejujuran itu memang susah, yang penting kita niatnya dulu, niat kejujuran itu dalam menggunakan media sosial untuk ibadah. Ya kalau kita lihat misalkan YouTube nih, kita pokoknya kembalinya ke YouTube karena sekalinya sekarang ini yang lagi booming YouTube ya kan. Kita lihat thumbnailnya. Iya. Kadang kita tertipu dengan thumbnailnya. Thumbnail itu sangat membohongi, ya kan? Benar. Tapi kan itu marketingnya kan di situ. Caranya di situ. Thumbnailnya dia lagi emosi gini. Tapi itu sebenarnya dipotong dari dia yang video yang memang lagi diakses gitu. Enggak semuanya marah sebenarnya. Enggak semuanya marah. Lorong-lorong apa? Ada apa? Ya. Terus kalau nggak bisa kan judulnya diganti. Viral, kontroversi antara ini vs ini, misalkan begitu. Padahal cuma di video itu aja viralnya, nggak orang lain pun belum tahu. Iya. Karena penasaran ngeliat judulnya itu jadi pada nonton. Terus kadang misalnya ya 3 juta viewers menuju 100.000 sampai berapa selama. Karena itu dia orang itu lihat nonton dia, oh belum ini nonton lagi. Strategi marketingnya sekali lagi. Tapi itu nggak apa-apa, karena tidak merugikan. Ya ada merugikan ada enggaknya, begitu ya. Tapi ya emang apa? Kalau segi kebohongan itu ya jangan sampai menyinggung seseorang. Soalnya kalau itu kan kalau bohong ini kan ya kita nggak tersinggung. Iya. Itu konten-konten dia kayak menarik aja. Menarik gitu ya. aja. Bohong. Cuman kan kayak bukan menyinggung ya. Iya. Bohongnya tapi kan ada videonya, penjelasannya. Kecuali kalau dia udah buka video itu konten yang dibahas mengenai konten sesuatu yang lain menyinggung hati kita, jadi kita harus menjaga hati seseorang. Mungkin udah banyak yang kita sampaikan ya, mungkin untuk terakhir nih yang bisa disampaikan ini quotes-nya gitu untuk dalam bermedia sosial ataupun quotes dari pribadi Cak Musa juga. Sebenarnya kita juga saling menasihati ya. Iya. Cuman karena saya dikasih kesempatan untuk berbicara, untuk teman-teman yang berfokus di media sosial, jadikanlah media sosial kalian itu adalah ladang pahala untuk teman-teman, ladang rezeki untuk teman-teman, ladang pengetahuan untuk teman-teman, dan juga ladang relasi untuk teman-teman. Karena bermanfaat untuk diri sendiri belum tentu bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan sering saya katakan bahwasanya berjuanglah dengan tulus meskipun hasil tidak setimpal. Gitu. Karena sesungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang berusaha. Gitu. Kita jangan berharap lebih, tapi Allah yang nanti yang kasih lebih. Yang penting kita berusaha aja. Skenario Allah lebih luar biasa. Mungkin itu aja Bang. Oke, baik, ini terima kasih Cak Taufik Musa pada kesempatan kita kedua ini ya teman-teman, sudah menemani kita nih hampir 1 jam lebih kalau tidak salah ini ya. Mungkin bagi teman-teman yang dari tadi penjelasan saya yang mungkin kalau itu agak bulat segala macam ya tolong dimaafkan. Ya. Tolong diinin aja kalau kurang paham, nanti bisa kolom komentar atau apa bisa ditanyakan, nanti biar
kalau ada kesempatan kita jawab. Baik. Dan teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran dan masukan, silahkan komen di bawah ini, di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke manapun. Yang penting tetap nonton YouTube Hikmah. Semoga kita selalu sehat walafiat. Damai bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.